Sama tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontraknya gak pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu lu itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah terus naikkan kontrak sama Allah dan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga gak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja nggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab nah, yo umatem nak salah orang langsung tak siksa, aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Dosa paling gede cara Sayyid Abdul Haddad, akbarul kabair al-zahir wal batinah iku antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Gede-gede dosa cek lahir mbek batin, wong sugih sowan kowe iku ape golek akhirat. Takok carane para pangeran, jebule kowe sing kiai ya arep untuk duit. Tapi wong liya sing sugih atau ngaji kepengen kenal akhirat, kowe sing kenal ngaji kok malah kenale duit. Ya kan ndak fair zaman kadang pejabat wong sugih sowan kiai kepen roh ngaji, kepen roh najis, roh halal. Sementara utek kita pikiran entuk napa? Mati. Koyo opo iki sing ikhlas susah opo sing mangan sak piring. Koyo kula misalnya dadi kiai gedhe, misalnya tetep melarat ora masalah. Oh aku asik be ilmu. Lah kiai butuh fasilitas mergo pati asik be apa beres. Jadi semua orang tuh akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas. Ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas menang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ban sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Pas kula nek pokoke mulang ae cek kira hakku ora ora urusan pokoke mulang wis. Mulai ridane Allah ben sampeyan akhirat ra kakean hisab. Ribet mikir manusa ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Nuruti ora tau waras repot kabeh. Ben ngono dunya ben ngono. Nek dhewe mesti dianggep urip sedina-sedina. Sing ngomong bayangno urip suwe kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu watan. Lan kula nek ndek 200.000 tak anggap wae. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh bayangno urip nganti 1 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan, apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Nah, kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, itu ya gojok-gojok kan sampai makhluk gojok. Buli-bulian cara sakniki. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi.
Nabi Musa menangis, ya Robbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohidatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal, itu Nabi Musa enggak berani. Peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep itu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha? Qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi itu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain, karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah, kalau kita ridho itu pasti baik. Wonten kiai, wonten wali, ini rasa nut, tapi ini rodok berat sampai nut. Sufyan As-Tsauri ku wali, senengane nekani jenazah sing teko umuk sithik. Nak sing teko akeh dene ra gelem. Ditakoki, lha kene apa kok ngono? Angger sing teko akeh berarti zaman urip kakean mudahan, nah mulane kancane akeh, kabeh diani. Ora jelas mesti wong iku. Tapi ono ulama wali sing model sing teko akeh berarti kancane akeh. Nak kancane akeh berarti sosiale apik. Tapi nak Sufyan As-Tsauri gak. Nak kancane akeh berarti mudahana. 01 yo nggih, 2 yo nggih, 3 yo nggih. 4 yo nggih misalnya. Milih ndi cara sampean sing ahli curiga. Lho kan ora jelas. Kanca akeh iku bukti kowe apian apa bukti murahan ayo. Kan gak jelas. Sosial lho masalah.
Boleh beri supri misalnya terus di zaman rong pati soleh, pacar akeh bukti ganteng apa bukti ra di komitmen misal. Ora jelas ora ganteng ora. Artinya masalah sosial itu gak jelas. Tak balen meneh, kanca akeh iku bukti apian apa bukti murahan gak di prinsip. Ora mesti masalah sosial. Wonten tiyang sepuh dihormati kalian Sufyan Ats-Tsauri, mergo sepuh berarti ibadah akeh. Ana kiai sing gak yo justru sepuh masih ate wis sawi ku mesti. Padha mungkine. Nggih mboten. Lah mulane ning bab istihad iku nak bener gajarane loro, nak salah gajarane sitok. Karena masalah sosial. Nggih kata wali wis ditakoki, kowe nak ning swarga ben roh pangeran gak. Lho kena apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku aber-aberi. Nggih banyak sahabat sekali kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampean sahabat saking haibahe Kanjeng Nabi, saking takzimku ning Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detail. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Terus niki cerita-cerita istihad sing akhirnya Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Istihad. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya itu makom yang sudah at-tadali. At-tadali itu sudah tidak mempertimbangkan efek sosial. Misalnya begini, saya dikasih tahu malaikat Jibril sekalipun atau semua malaikat bahwa sujud kamu mulai kecil sampai tua itu gak diterima. Oke, gak diterima, mungkin sujud kita ada khusyuk, mungkin tidak ingat Allah. Tapi saya akan lebih menyesal kalau di dunia itu tidak pernah sujud. Celek ya, sujud dari kawulor atau sujud ambek pangeran. Sebab itu malaikat Jibril tidak akan seperti itu, pasti akan menghormati sujud kita. Karena andaikan sujud kita tidak diterima karena memenuhi syarat, tapi tetap dihargai Allah sebagai itu bentuk pengham. Makanya itu yang didawanya Hikam, kamu itu gak penting, ngamal untuk swarga, untuk ganjaran gak penting. Kue ditakdir melakukan kebaikan itu sudah luar biasa. Saya itu pengagum dawuh Rasulullah SAW, dan saya meskipun modern gak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh, taruh sama nanti kita set. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhir hayat kita ada qalaqun billah, Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga boleh tahu tak dulu masih atau boleh gitu ya rodo tahu masih rodo tahu misalnya tidak sampai zina ya dulu bodoni ya sering obat ya sering supaya kalau aku amalan soleh wa akhirnya jadi doa itu punya kitab kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dewi Sayyid Abdul Haddad tasyir bil masjid, sudahlah kamu lihat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsiran. Lah kalau kamu doa nanti ilingnya nasib kamu, bukan iling Allah tapi iling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu iling nasib kamu, tapi disuruh iling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah.